harus dikuburin kamu. Enak aja. Martin Luther dia udah bilang itu nggak ada lagi antara klerus dengan awam gitu. Kalau dia dijadiin pendeta atau dijadiin itu karena fungsionalnya aja. Ya udah terima sebagai anugerah. Jangan sok merasa dia hebat. Kalau gitu ya kembali lagi ke zaman dulu loh. Katolikisme itu. Kalau nggak ada dia yang bilang itu kan nggak bisa jalan. Nggak bisa. Imam kita cuma satu di sorga. Jangan merasa ini pendeta ini imam tuh. Imam sudah nggak masing-masing kita imam. Itu ideologinya yang baik itu loh, begitu. Ini sayangnya itu terlepas dari kontroversi, saya juga nggak mau ini itu ya. Bodoh. Tapi karena ada tuduhan kayak begitu, saya apa namanya? Saya bilang itu harus di ini diwawancara. Nggak bisa tiba-tiba itu bela kayak begitu, pembelaan diri itu dia itu spiritisme begitulah ceritanya. Kalau saya tangkep itu loh gitu. Kalau dia kan nggak berhasil. Tuh si pendeta itu nggak berhasil mengkonsepkan itu apa sebenarnya. Kalau saya berhasil, saya kasih tahu itu adalah spiritisme. Kalau dia cuma tuduhan-tuduhan yang di luar itu yang nggak ada konsepnya. Kalau saya dibilang ininya spiritisme langsung bisa dicari konsepnya. Bagaimana pembenarannya kalau spiritisme? Ada banyak bukunya. Gitu. Ini menjadi sesuatu yang harus hati-hati dalam kondisi. Itu yang tadi yang bilang itu apa namanya? Nanti kita lihat lagi karena apa namanya? Tadi saya sudah 100 tapi nggak bisa juga balik aneh juga. Eh, tapi di tempatku udah nggak 4%, 100%. Saya nggak kelihatan pula ini. Bapak share screen ya? Sekarang enggak. Oh, iya. Tadi. Sekarang sudah sini. Sekarang kan sudah saya di ini ruang ini. Jadi begitu ya di dalam di situ. Lalu satu hal yang ini saya share screen lagi saya itu melihat itu ya. Tadi kan sudah lihat ya. Jadi biblical worldview untuk gitu ya. Kalau dari juga boleh off Christian education boleh juga banyak yang off itu ya off. Tapi karena kita belum ada, nah kita mencoba itu mewarnai itu loh. Karena tidak belum ada sama sekali. Nanti habis itu kita uji lagi dengan off apa biblical worldview off Christian education boleh gitu. Ini satu hal yang ini. Saya ini sedikit di sini lalu saya ini di sini moga-moga ini bisa lihat saya kasih new aja di situ lah biar nggak ini apa gitu biar moga-moga ada worldview di sini ya. Misalnya di sini worldview. Saya tentang worldview, gambar itu melihat memandang dunia itu. Tapi kalau menjadi 3 lapis gitu ambil itu biar kita bisa lihat itu bisa ini karena ini worldview adalah pandangannya itu adalah filsafat hidup depan atau memandang dunia ini memandang bangku memandang uang memandang emas memandang televisi dan sebagainya memandang buku dulu kita pernah itu ya saya nah filsafat hidup nggak bisa diapa-apain karena ini konkret aja dalam kehidupan sehari-hari nah bisanya itu filsafat gini bisa digabung menjadi itu ya udah 3 aja lah gitu. Bagaimana realitas sesungguhnya kemarin cayaannya itu, lalu bagaimana kelakuannya. Sampai di sini aja dong gitu. Tetapi bisa sampai aksiologi di sini juga kan ini ada misalnya bilang itu langsung bisa nilai dia sistemnya nilainya itu sistem nilainya HKBPisme. Tapi kan yang paling luar di situ. Nanti ada etiknya sendiri itu. Etiknya sendiri, apakah etika dia tentang itu bagaimana cara dia berusnya apa dilakukan di dalam dunia ini ketika dia terkait dengan dia itu gereja dia tahu enggak ada gereja gitu misalnya lain lah gereja lain enggak kenal lagi juga agama lain dan sebagainya jadi perbuatannya ataupun ininya adalah sangat itu isme itu gitu oh nggak bisa diomongin ini kalau di dalam itu kalau dia bilang ya pokoknya lah pokoknya nah itu pokoknya makan misalnya begitu ya mau apa aja mau caranya bagaimana mau ini bagaimana mau nimpe kayak mau ini gitu ya ya udahlah gitu ada begitu pengetahuannya atau logikanya ini etikanya. Lalu habis di sini kalau ini adalah ini metafisikanya. Metafisika tentang HKBP itu apa? Metafisika. Semua ada metafisikanya. Apa yang ininya gitu. Sampai ke situ ataunya artinya itu metafisika sesudah fisik ini apa? Ini manusia ini perempuan, ini kucing, sesudah fisiknya itu apa gitu loh.
Ada orang kalau yang ini nggak ada apa-apa, itu juga termasuk metafisika. Ada orang setelah mati itu ada kehidupan lain. Setelah mati ada bilang itu nggak ada, udah habis fisik ya habis, nggak ada jiwa gitu ya. Itu bilang itu apa namanya setelah fisika tidak apa setelah mati tidak ada. Ya pahaman metafisikanya gitu. Jadi etika dan gitu kira-kira ini dengan tiga matra matra studi ini gitu. Moga-moga ini harapan saya nih ke Jeffrey ke juga Bu Mafis itu ke siapa nak itu ya ini mantap di sini ya. Kita perlu ini bahkan mungkin ada yang dosen ini. Waduh, Tuhan, pikirku ya. Moga-moga itu intelektualnya gede gitu loh. Bukan cuma kecil-kecil dalam ilmu fisika tuh. Ilmu fisika soal. Ilmu filsafat. Tadinya cuma filsafat hidup. Nggak bisa diapa-apain. Tapi bisa diurai oleh ilmu filsafat. Gitu. Ini harus ini semua hati-hati semua. Kira-kira demikian itu loh. Jadi ini tunggal. Tadinya tunggal ya. Kalau ini lihat itu ya kalau dibilang ada teisme gitu yang runtut. Apalagi politeisme yang runtut. Ini nggak runtut, jadinya susah juga. Memang jadi belajar campur aduk. Ada nihilisme kata dicampur. Nah, saya mah nihilisme ada di sinilah itu. Nama nihilisme. Tadi kemarin ngomong itu rasionalisme di sini. Nih, di sini nih epistemologi dia. Bagaimana itu segala sesuatu itu dibenarkan tidak benar itu melalui hanya rasio saja. Yang lain nggak ada. Ini kalau di dalam ininya misalnya kaitan dengan idealisme, kalau ini adalah misalnya materialisme. Segala sesuatu hanya materi itu ya. Kalau di ininya turuninya adalah empirisisme tuh kalau di dalam ininya ilmunya tuh. Harus diuji politeisme. Apalagi di sini ada panteisme ya. Sampai kita bilang itu ada open teisme. Di sini ada gnostik gitu ya. Misalnya gnostik ini kita akan lihat begitu. Kita ada satu lagi itu yang dinamakan deisme Deisme, gitu ya. deisme ya. Deisme itu tentang Allah yang tidak konon itu ya udahlah nggak ikut-ikutan. Kita sendiri tanggung jawab itu udah. Sebab dia cuma nonton di atas. Dia menciptakan tapi diam-diam aja. Nah ini harus dibagi ini tiga itu. Ini sudah saya sapu nih ya. Nah, nanti nggak usah ini lagi. Kita lihat pelajarannya dari pertama udah begitu tinggal begitu. Bisa memandang ini sebagai ini adalah dalam itu ontologinya di sini. Ini artinya bagian filsafat pembenarannya itu pengetahuannya. Bagaimana saya mengetahui sesuatu yang saya anggap tahu gitulah. Ini semua sistemik nih, sistemik. Kalau ini misalnya rasionalisme di sini ya, ini pasti di kesininya adalah ateis tuh. Kebanyakan begitu. Karena ilahnya itu adalah itu. Kalau dia mau rasio aja dia harus menyingkirkan Allah. Karena nggak rasional itu tiba-tiba itu air menjadi anggur itu loh. Kecuali dia merasa rasional itu kalau apa namanya seorang yang ini apa namanya apologet itu ya cobain. Berarti Oh itu itu dualisme itu masuk di apa ya? dualisme ada di sini nih Dualisme kan sebenarnya ada. bisa juga ini. Kalau rasional ada dualisme ini dua Tuhan. Kalau dualisme di sini Bisa ke, tentu bisa bisa ke sini juga. iya di situ Sini maksudnya di situ. gitu bisa pandai gitu. Nah ini mau juga ada di sini misalnya. Misalnya gitu. Cuma lihat aja bagaimana cara kerjanya itu. Kalau yang epistemologi kan bagaimana orang itu membenarkan diri. Memang pluralisme juga ada cara membenarkan dirinya. Nanti kelihatan tuh nanti ke sini tuh. Gitu. Nanti dia juga ke sini. Ini yang saya bilang kemarin itu paradigmatik. Gitu. Kalau seorang itu misalnya seorang ini etiknya begini, Ya, nihilisme gitu ya. Kalau dia masuk ke politik di sini ya aja. Yang penting itu saya berkuat. Pasti dia mau nggak mau seperti kan pasti ateis. Kalau Erdogan. enggak dia orang namanya alat aja, cara aja untuk itu Jeffrey. Nah, oke Di syukur. penjelasan awalnya kemarin cepat tangkap kita Pak. Udah dipilah gitu. Nah, gitu. Kan udah kali-kali. Tapi emang gitu. Nggak usah maju deh. Siap, Gitu. siap, laksanakan. Nanti misalnya, wah nggak bisa gitu. Error itu sistemik. Gini. Ngacak. Abis ngomong ini. Gitu loh. Kalau ini enggak bisa-bisa. Semua orang bisa. Ya, salah ngomong. Ya udah ngaku lah. Tapi kalau dia ada di dunia alam gaib merokok dan bukan mistiknya itu mungkin aja dia ya udah ngaku homologi di mana-mana itu atuhnya adalah nah kalau dibilang error minta maaf dia. Tapi kalau kemarin salah ngomong gitu gitu begitu. Nah minta maaf aja, minta kekeng gitu, jangan ngekekeng gitu pun itu ya gitu. Nah, tentu dia ini mensikat kamu dari banyak hal harus kita ininya. Bisa udah di anak-anaknya di ini kalau nggak nyata telinga harus ini ya gitu. Saya kasih tahu sedikit dalam itu semua baca itu apa namanya eh, belum bagaimana cara berpikir sudah mengenal belum kan? Iya, belum Belum udah ya, Pak. aduh. Taksonomi belum kan? Iya kira-kira Yang itu hmm? taksonomi belum ya. Ya taksonomi belum. Nah itu tingkatannya nggak bisa mengandalkan memorize mata dan sebagainya. Harus pengertian dengan menulis begitu. Dengan membaca lalu dengan pengertian lalu diskusi gitu untuk cari pengertian. Pengertiannya yang mendalam
bukan luar-luarnya. Gitu adalah saya akan ini sebentar. Oke, close dulu sedikit. Aduh, close. Nah, dah gitu. Bisa paham itu. Eh, Siapa namanya? Mbak Mafis bisa nangkap kah? Saya ngandalin kamu juga. Bisa, Pak. Betul, harus ada pemikirnya. Gitu. Siapa lagi nih yang mau saya andalin? Karena saya sudah tua, sebentar lagi meninggal. Saya terus terang itu. Sudah usul. Jangan dulu, Pak. Masih panjang. Nah, ya, tapi kan ya mau itu doa kita lah ya. Terima kasih ya didoainnya. Harus Tapi ya umur panjang, Pak, supaya semakin banyak berkatnya. iya sih. Tapi kan kita nggak tahu. Kan umur kan rahasia Tuhan lah ya. Kita tahu kadang-kadang itu masih Maunya muda. begitu sih, Pak. Heeh. Jadi kita Ya, harapan hidupnya itu memang kita moga-moga bisa panjang. Tapi kadang-kadang umur masih kecil itu udah ini ya seperti kemarin tuh ada yang kira-kira itu ya yang kemarin tuh yang coba kita lihat sedikit di sini. Ini satu hal yang ini menghadapi worldview juga di sini. Sebelum saya ke sini nanti babak kedua ya. Babak kedua saya akan ke sini untuk di kelas ini. Tapi saya akan ke sini dulu kira-kira pertanyaannya pertanyaan ini ya. Ini nih. Gini nih. Oh, sorry. Ini nih, ini harus dijawab, harus jadi doktrin. Apa? Ya, ini pertanyaan paling mengapa itu ini apa namanya hal ini terjadi di hidup saya. Ini paling pelik gitu loh. Orang sekelas siapa namanya Nabi itu ya ha- habis hidupnya dengan ini. Gitu. Harus pahami benar doktrinnya yang jangan bilang itu pendidikan gak ada. Memang pendidikan agama susah sih ya. Tapi pendidikan Kristen dulu. Gitu. Jadi agamanya ada kekristenannya nanti. Kalau enggak cuma agama toh, karena jalurnya lain. Untuk apa kita belajar teologi atau tamatnya dari STT? Kalau nggak tahu kitab suci, nggak tahu teologi, doktrin dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang ini dijawab semuanya nanti dikumpul lalu ya ini di print dikumpul lalu kirim sebagai tugas tuh. Biar bisa moga-moga bisa ini termasuk yang ini juga. Ini juga kalau ini pilih salah satu lah apa yang mau dipakai ya. Misalnya tuh utilitarianisme, the greatest good for the greatest number. Ini paling bahaya. Apalagi kalau ini di gereja ini, kalau soal mayoritarismenya, nya yang dikatakan tuh yang mayoritas lah yang ini. Kita kan merasakan bagaimana sebagai minoritas. Karena cuma diunggul yang mayoritas gitu ya. Gereja dibakarin gitu ya. Itu suatu kebaikan bagi nggak bisa di ini dan sebagainya. Karena orang banyak gitu. Emang orang banyak selalu benar. Orang banyak tuh selalu adil. Kan enggak. Di gereja dan ini juga harus hati-hati. Kita sering keroyokan ya. Ini harus hati-hati. Saya ini ke sini. Uh, gitu. Menghakimi orang keroyokan. Hati-hati. Pelan-pelan di ini. Just, nilai etisnya apa? Ini, ini logikanya apa? Begitu. Logiknya apa ini? Gitu. Nah ini semua sama itu loh. Ini sudah saya kasih tahu itu moga-moga bisa dipelajari sedikit. Lalu habis itu saya lihat ini dulu di sini misalnya cara belajar. Kalian nih, ini nanti gambar-gambarnya lah yang kalau ada yang ini coba baca ini, moga-moga bisa. Ini sebenarnya sudah diterjemah oleh Momentum Christian Worldview itu Herman Bavinck. Cari aja buku Herman Bavinck di Momentum. Kelihatan harusnya ada ini karena ini salah satu bagiannya. Begitu untuk melihatnya gitu ya. Tapi kalau ada yang ini bacalah ini. Ini paling banyak gitunya. Universe Next Door itu cuma tujuh ini utama aja nih cara melihatnya adalah worldview itu dengan tujuh pertanyaan utama ini nih. Apakah realitas ultima itu? Allah kah? Duit kah? Barang kah? Apakah ada realitas di dunia ini setelah ini? Ini kan metafisika ya. Begitu dan itu. Ada atau tidak? Apakah manusia itu? Jangan ini banyak orang Kristen di dalam budayanya itu manusia itu dan sebagainya itu
Udah berbeda itu budaya lain manusia itu beda. Lain agama beda juga, lain etik beda lagi itu ya. Dalam arti memandangnya itu beda. Sepertinya ini binatang gitu loh. Ini saya terus terang itu loh. Di dalam antropologi ini tuh ya, Batak misalnya ya. Itu ada hatoban bawahnya itu ya. Lalu kalau udah marah ke anaknya tuh dasar itu hatoban binatang gitu loh. Nah itu artinya tuh udah makhluk yang paling inilah kotoran lah gitu. Nggak berguna nggak ini dan sebagainya. Ini harus hati-hati di situ kondisi. Nah ini 7 pertanyaan ini nih harus termasuk ada keselamatan kah? Ini paling penting itu loh. Hanya dalam Kristen, tapi dia juga ada penyelamatan. Semua ini ideologi ada cara menyelamatkannya, walaupun caranya beda. Nah, itu nanti dipelajari, dibaca sendiri, tinggal klik aja nanti ada bukunya gitu. Nah, ini ada dasar kitab sucinya juga, kira-kira itu. Lalu kalau mencari ininya adalah ininya kalau kita lihat sini, nah inilah misalnya tadi daftar praktik doktrinalnya begini. Lihat teologinya apa, doktrin Allahnya, doktrin penciptaannya, kosmologi dan kosmogoni, antropologi, termasuk salah satunya di Kristen tuh dalam antropologinya manusianya ada konsep tentang dosa gitu. Nah, itu ada soteriologi ya, Kristus yang utama dan sebagainya, bagaimana penyelamatan, bagaimana kepercayaan dan sebagainya, eskatologi juga itu. Dalam hal ini adalah termasuk kosmologi, historiologinya itu. Apakah dunia ini gitu, setelah mati, nah setelah selesai itu adakah yang lain gitu. Bahkan setelah mati kita adakah lain misalnya. Ada yang lain nggak setelah mati? Seperti pendeta itu mungkin merokok-merokok lah dia di sana gitu ya. Dikasih jasnya begitu lalu nanti pakai jas lah di sana. Ini terus terang itu apa namanya eskatologi kita tuh jeleknya minta ampun itu loh. Kadang-kadang itu sembarangan itu karena ketika kita lihat di sorga itu nanti jalannya dari emas, dari permata jaspis gitu ya. Itu hampir-hampir itu semuanya tuh bendawi itu loh. Ngomongnya begitu. Padahal itu udah di hadapan Allah gitu, masih aja Allah itu tidak ada di situ. Seperti ateis itu loh. Kita bicarainnya di sorga itu apa? Ya barang-barang itu, barang-barang yang kekal dan sebagainya. Loh di situ ada Allah gitu. Kenapa nggak bikin Allah? Malu dong ngomongin itu. Di jalannya itu bagus ya gitu. Kita melihat itu apa nama jalanan dan sebagainya dari emas dari ini. Allah ada di situ. Itu mengagumkan daripada itu semua tempat-tempat itu. Bukankah kita diketawain oleh ateis di situ? Wah, orang Kristen gitu juga ya. Di dunia juga bendawi, di sana juga bendawi. Di hadapan Allah aja dia nggak merasa itu Allah nggak ada. Yang tahu, waduh, puji Tuhan itu kita ada di sini dan jalannya dari emas, ininya dari ini, rumahnya itu. Kalau perlu itu datang lagi di situ. Wah, istrinya tuh ya, lalu pacarnya, lalu mantannya itu ya, dan sebagainya. Duniawi bener, gitu. Papa, mama, itu. Habis itu ngumpul lagi tuh. Ini kayak agama lain ini, gitu. Aneh kita itu. Nggak tahu ada yang ngajarin begitu dari ini juga. Kalau saya terus terang aja, gitu. Saya nasihatin pendeta. Kenapa kamu khotbah kayak begitu? Seakan-akan itu dunia, sorga itu sepertinya itu bendawi, duniawi aja. Tuh lihat tuh ateis itu tuh. Ketawa ngelihat kamu. Bahwa di sorga pun kalian bendawi dan duniawi. Sangat ini, apa namanya, materialistik gitu. Bahkan Allah tidak dipandang. Yang dipandang itu yang benda-benda yang berkilauan. Ini harus hati-hati tuh. Itu worldview lagi, isme lagi keluar di situ. Oh, nanti ini saya gambar sedikit. Ini saya gambar ya. Nanti pagi ya gambar ini ya. Lalu ya ini. Nanti sebentar lagi saya ini. Lalu saya lihat itu adalah worldview ya. Ini yang kita harus lihat itu diceklek dulu aja lihat di sini. Gini. Moga-moga. Aduh sorry. Aduh kok kita ke sini ya. Ini.
Ini 5 pertanyaan dasar ini. Ini satu hal yang konon itu guru-guru itu terus terang itu memalukan ngajarin kayak begini ya. Jika Yesus adalah orang favorit Anda, maka Anda adalah orang yang paling diberkati. Murid-murid dan sebagainya. Gila, kayak Yesus kayak minum Coca-Cola aja. Udah haus dahaganya udah. Aneh juga ya. Tapi apa boleh buat. Ini yang ini. Ini ada di cover belakangnya. Nanti kita kalau ada duit itu beli buku. Magister nggak mau beli buku itu gimana? Gitu. Mau jadi menjadi dosen. Dosen pun nggak pernah baca nih. Misalnya tuh ya. Ayo baca dulu. Nanti jadi gitu. Ini ke ininya tadi. Nah ini nanti ingetin saya mau gambar di ini. Ini yang kita saya urai tadi. Yang tadi itu ya. Materikah? Allah, ada Allah banyakkah dan sebagainya. Oh, kedua juga realitas standar itu. Apakah dunia ini sementara ataukah setelah ini ada lagi atau enggak? Kalau enggak ada gimana? Kalau dibilang ya hari ini ya udah makan minum dan itu besok kita akan mati gitu ya. Karena setelah mati enggak ada apa-apa gitu. Enggak ada neraka, enggak ada sorga, enggak ada ini kan gitu. Kalau nihilisme itu. Ya udahlah, kita habak sekarang aja di sini. Mumpung lagi di dunia. Kan begitu karena kita melihat ada orang mengajari kayak begitu. Itu nihilisme. Itu pasti orang ateis. Gitu. Walaupun dia kadang-kadang orang Kristen loh ngomong kayak begitu loh. Udahlah selagi di dunia inilah gitu tuh ya. Bukan karena dia soal ini ya. Kita tanya juga apakah dia sengaja atau dia. Kalau sengaja dia itu ada error by system berarti. Tapi kalau salah ngomong itu cuma salah ngomong mistake itu ya, ya pasti dia kembali lagi minta ampun karena di sininya dia nggak begitu. Mainnya itu pikirannya itu nggak begitu, cuma dia cuma mungkin pura-pura ataupun ngomong aja gitu. Misalnya bisa ini ya, ini yang jadi itu yang saya bilang itu. Jadi hakikat satu komitmen sebenarnya. Kalau misalnya itu worldview itu ismo itu berbentuk ismo satu komitmen atau pandangan awal orang di dalam kepercayaan sebenarnya religious commitment dan itu menjadi anggapan dasar presupposisinya atau asumsi-asumsinya pada waktu menilai kajian. Masih kita ingat itu ya, pasti dia ada presuposisinya tuh pendeta itu ketika melihat itu bahwa orang masukin rokok tas itu ada rokoknya itu demikian. Karena apa? Karena ada ismo juga di dalam pikirannya. Lalu dia langsung nyamber gini, gitu. Ini harus hati-hati gitu. Lalu fungsinya itu sebagai frame, sebagai framework ya. Sorry itu salah nulis lagi. Jadi kacamata untuk melihat dunia ini. Kalau dia bilangnya Alkitab sebagai prosesornya, gitu. Lalu habis itu pandangan itu dalam cabang-cabang filsafat kemarin sudah sebenarnya. Lalu habis itu muncullah ismo-ismo yang saling bersaing gitu ya. Nggak bisa disatukan itu, nggak bisa. Walaupun ada dualisme bisa gitu, nggak bisa. Karena dia saling bertentangan dan saling memusuhi. Antara satu, dua, tiga, empat gitu. Secara konsep, orangnya mungkin tidak saling memusuhi. Konsepnya itu konflik. Baca Ronald Nas nanti di situ. Worldview in konflik. Jadi konsepnya yang berkonflik gitu. Ini yang menjadi suatu sifatnya paradigmatik dan juga jatuh bangunnya itu sistemik. Ini yang kita lihat di sini. Di klik aja dulu perbedaannya antara teisme. Nanti sebentar saya mau gambar teisme Kristen ya. Misalnya teisme Kristen itu Allah itu adalah satu bisa disebut personal itu ya. Agama lain ada nggak yang satu? Ada ya. Judaisme kan gitu ya. Lalu juga Islamisme juga sama. Kalau Kristenisme juga bisa gitu. Tapi iman Kristen lain. Kalau kan kalian mainnya di agama ya. Agama itu Kristenisme. Kalau dibilang teologi bukan teologi tapi dia teografi. Karena nggak kritis dan nggak bisa dipikirin lagi. Kalau dipikirin jatuh langsung ngamuk gitu. Tapi teologi enggak karena teos dan logos, logia tuh. Reasoningnya apa? Logiknya apa? Nah, bergabunglah nanti cara pikirnya dengan filosofis. Gitu. Kira-kira ini. Jadi teisme bisa berdoa, tapi kalau deisme nggak bisa karena deisme adalah naturalistik, tuh ya. Segala sesuatu itu adalah sebab akibat di alam.
Mau kecemplung sumur, kecemplung got itu ketabrak baja itu ya karena di sininya begitu. Entah saya nggak Udah hati-hati, hati-hati itu, Pak. iya, nggak hati-hati ataupun juga tukang baja nggak hati-hati. Cuma gitu aja bisanya. Jadi kalau gitu ngapain doa kalau cuma gitu nanti ya kumaha hangke lah gitu ya. Nanti kan itu random lah apa yang terjadi di ini ya di dunia ini itu. Gitu kira-kira. Ini menjadi sesuatu yang harus hati-hati dengan banyak deis gitu, banyak naturalis. Kita ininya adalah kalau teisme Kristen itu kalau ininya apa namanya epistemologinya adalah supranaturalisme gitu. Menjadi yang harus kita pahami supranaturalisme itu bukan hanya sekedar natural tapi melampaui alam. Bahkan itu dia masuk ke alam melalui alam juga begitu. Jadi dia ada di sini. Jadi kita bisa berdoa, bisa ada bernyanyi, baca firman Tuhan, berharap dan juga meminta pertolongan Tuhan. Bahkan Kristus bisa datang gitu. Karena teisme Kristen yaitu Trinitarian itu. Nanti saya akan lihatin. Uh, Lalu kira-kira ini konsepnya begini, cabang-cabangnya sistemik lah ya kalau begitu. Tapi dia salah ininya apa nama konsepnya saya merasa itu ini tapi ini bisa dipakai aja untuk melihat tapi salah itunya. Saya kutip ambil dari Anon ya, Anon ini. Belum belum saya pernah mau saya tanya sini orang. Tapi inilah yang biblical worldview-nya gitu dan sebagainya ya. Oke, cara memandangnya ini. Oke, ini ya. Oke, habis itu saya mau kasih lihat dulu. Oh ya, ini jalannya begini, jalannya nih kemarin tuh. Sudah saya kasih tahu sebenarnya Jeffrey ya. Dasar kitabnya secara teologi, lalu prinsip-prinsip teologis, doktrinnya, lalu wawasan dunia. Wawasan dunia adalah komplitnya. Bukan hanya teologisnya, dasar Alkitabnya, doktrinnya, plus itu melihat bagaimana dunia ini secara wajar. Tetapi tanpa meninggalkan doktrin dan juga kitab suci. Gitu. Multidisiplin dan sebagainya. Kalau yang ini kemarin sudah, ini sudah. Kalau ini, oh iya nih saya ulang lagi di sini tuh ya. Agama lihat itu studi ada di dalam studi sosial tuh ya. Termasuk di situ muncul pendidikan agama Kristen tuh, pak gitu di situ tuh. Tapi kalau mau teologi itu sini biar kita bisa ininya di apa namanya di STT itu ya. Ini studi sosial nggak ada, STT itu sosial nggak ada itu loh. Kalau kita lihat itu di samping hukum itu agama nggak ada gitu loh. Tapi kalau ininya kan bilang begitu. Walaupun gitu kan tentu semua juga ada faktor ideologinya, ada faktor ilahinya ya. Bukan hanya politik pun ada ilahinya. Ekonomi ada ilah. Matematika pun ada ilahinya. Kalau begitu. Tapi ini kan kita lihatnya secara teologis itu. Jadi kalau agama aja cuma teografi itu di dalam. Moga-moga ada yang baca ini saya tulisan. Ini yang ini ya, yang belum ya kita lihat di sini kemarin sudah saya share itu. Jangan sampai cuma mengingat tuh ya, harus sampai kepada pengertian gitu. Baru udah ditugasi itu aplikasi itu ya ke sekolah ya. Kemarin saya suruh itu, tinggal saya tunggu tagihannya biar ada nilainya kirim ke saya itu loh. Jadi langkah ketiga aplikasi itu gitu untuk ininya. Ingatlah dulu, pelajari dulu, bacalah dulu, lalu mengertilah, lalu aplikasikan, lalu coba analyze, sampai analis aja, nggak usah evaluasi, analis aja. Langkah keempat dari Bloom, begitu. Kalau yang bisa lima ya lima, create nggak usah, bukan ininya, gitu. Nanti dokter bisa ke sana, gitu. Paling jauh kelima atau menganalisis, mengurai, ya, menganalisis artinya mengurai, gitu. Itu kalau dibilang breaking information into parts, ya, memecah-mecah atau memotong-motong informasi ataupun pengetahuan dalam bagian-bagiannya untuk dieksplorasi kecil-kecil. Tapi dieksplorasi kecil-kecil juga dilihat dalam keseluruhannya, gitu. Ini yang ininya apa namanya tambahannya. Tapi yang kita lihat di sini, ini yang kita lihat ini, moga-moga ini yang kelemahan kalian itu adalah tidak membaca ya.
tidak membaca jadi ini. Tapi diskusinya jadi nggak ada ininya. Kemarin diskusi ya juga hal yang lain-lain gitu ya. Kenapa nggak bisa fokus? Nggak ada perspektifnya. Perspektifnya ada pelajaran ini, ada worldview. Alkitab dia ini tapi enggak gitu ya menjadi satu lecture kan saya lecture gitu ya seminar itu 5% aja nangkepnya reading enggak ada audiovisual saya berusaha mengarah audiovisual dengan ini apa namanya ini semua ya PPT dan ini dan sebagainya mendemonstrasikan sudah ya, itu ya, dengan discuss sudah gitu. Uh, Cuma discussnya harus fokus. Lalu tinggal ini teaching others itu. Ini yang akan kita lakukan itu loh. Gitu. Biar lebih pinter lagi di situ harus mengajar orang gitu. Khususnya ini bukan berarti itu kita itu kalau dulu itu apa namanya belajar gitu ya. Belajar sembari mengajar jadi enak gitu ya. Dia nggak ada gelarnya mengajar gitu dan sebagainya. Ini kasihan tuh. Orang sudah bayar habis-habisan cuma diuji coba oleh orang yang nggak pernah belajar dulu gitu. Sudah belajar dulu, membaca dulu, baru mengajar orang lain biar untuk lebih mengahli. Begitu. Jangan belum lulus atau belum ini suruh ngajar dia terima lagi. Itu nggak enak karena kita bayar gitu loh. Nggak boleh diuji coba oleh orang yang ini. Gitu kira-kira cuma coba-coba gitu. Orang coba-coba pasti marah. Dosen-dosen coba-coba ya marah juga. Ini kira-kira ini yang kita lihat di dalam itu. Saya 5% aja karena saya ulang-ulang terus dengan audiovisual dan juga suruh reading. Tapi ini lalu demonstration juga saya sudah menuliskan dan sebagainya. Tapi demonstrasi dengan kalian itu harus coba. Diskusi sudah kita lakukan. Persen. Coba fokus ya kalau diskusi pada topiknya ya. Ada perspektifnya. Nggak boleh ke lain-lain gitu loh. Ini apa gitu. Ini namanya berpikir sistematis logis. Bertahap-tahap dalam proses berpikir lurus gitu. Jadi pekerjaannya pun tahapannya tuh ada dan juga apa namanya langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Jangan langkah satu tiba-tiba ke 100 ke sana begitu. Itu hati-hati dengan itu. Inilah yang kira-kira kita bisa lihat sedikit. Ini sampai di sini yang ini. Ada yang tanya dulu. Saya mau matikan sedikit gini. Aduh, ini saya mau ini sedikit gini. And so gini kira-kira ini sedikit ya. Ini nggak kelihatan gara-gara ada ini. Nah, ini saya ini gini lah. Ada. Bisa itu. Siapa lagi ini yang bisa. Saya belum tahu yang bisa. Bisa membedain antara error dan mistake ya, gitu. Kalau error nggak ada ini, jangan itu sistemik dia dan paradigmatik, gitu. Nggak ada nggak ada harapan lah. Mau ngomongnya pokoknya gitu ya udah payah lah, gitu. Belajar mendengar, belajar diskusi yang baik, membaca kitab suci juga dan sebagainya. Oke, saya lihat 10 menit ini. Ada yang bertanya? Tanya dulu sebelum saya mau lihat wawasan dunia teisme Kristennya nih ya. Karena sudah ini kita harus lihat dulu nih teisme Kristennya. Siapa yang ini? Silakan. Ada? Oke, saya searching sedikit teisme Kristen itu melihat itu lihat gini. Ini semua ini ya, walaupun semua tutup ini, tapi lihat ini ya, lihat perhatikan ya, gitu, lihat ini biar ini bisa nih, karena ini mati hidup ini sih, paham Kristen sih ya, kasihan murid dan jemaat itu loh. Cuma ini yang paling enak untuk mengatasi. Nah kira-kira ini teisme Kristen di sini nih, kita lihat ini teisme Kristen ini yang teisme Kristen. Aduh, teisme gini ya.
Kristen ya. Ini sorry ini pakai ya. Ini semua juga teisme, tapi lain dengan yang non Kristen ya. Non Kristen itu beda, beda. Karena selalu apa dalam teisme Kristen non Kristen tuh ya. Sama aja misalnya ininya, misalnya di sini kalau ini pertama itu adalah dia itu kekal, bahkan itu personal, person, immutable tidak berubah. Allahnya itu tidak berubah. Jangan jangan bilang doa merubah kehendak Allah lah ya gitu. Dia bukan kacung kayak saya itu, tunduk gitu ya, transenden. Tambah yang paling ini adalah dia itu adalah mono. Lagi yang umum aja, yang ciri khas gitu. Allahnya adalah kal ajaib, sempurna ya, sempurna. Banyak hal yang baik-baik semuanya itu berubah. Lalu, nah ini yang semua ada adalah tambah adalah Trinitarian. Gini, Trinitas kan Trinity ya, Trinity. Jadi ini kalau digambarkan bisa begini dan sebagainya. Sama juga ini ya, ini Bapak tergantung itu ya. Kalau gini, kalau ini kan timur ini ya, ini gereja barat. Ini udahlah, udah harus tahu lah gitu ya. Gereja timur, gereja barat. Maksudnya pada waktu varian ini paling penting ya. Teisme Kristen adalah ininya ada ini. Jadi itu dia bisa datang, bisa itu menjadi satu yang dia juga bisa emang betul-betul datang inkarnasi itu. Karena ada anak di sini. Ini ada Roh Kudus dan sebagainya. Kuperanakan pada hari ini. Di kekekalan dia ngomongnya ya itu ya. Ibrani masih ingat? Enggak, ya udah, enggak apa-apa, saya inget-ingetin lagi ya. Ke dunia ini menanggung dosa. Cuma anak yang menanggung dosa. Gitu, artinya bukan beranak gitu ya. Sorga beranak gitu. Kawin sama siapa? Saya sudah tahu lah. Tapi kan itu tetap banyak orang yang konon gara-gara begitu aja. Saya nggak tahu semua gelarnya MTH, MPDK dan sebagai dokter itu pindah agama gitu. Gara-gara nggak bisa jawab Trinitas. Nggak, kompetensinya tidak ada. Gitu. Kalaupun ada itu teologi nggak ada, adanya agama. Paling nggak enaknya jahatnya adalah ketika dia selama teologi, MTH, DTH, ngomongannya psikologi. Ilmunya lain-lain itu loh kompetensinya. Ini susah jadinya. Nah inilah kira-kira ada itu kalau kondisi yang demikian itu ya. Kalau udah ada ini saya mau gambar. Sudah ini belum kira-kira itu Trinitarian ya. Bukan hanya personal dia ya, Allah personal. Tapi kalau kalau ini personal nggak Allahnya, misalnya itu uh, panteisme atau spiritisme itu Allahnya personal nggak? Kali gitu ya dan sebagainya. Maka kita ngadepinnya gitu. Kuasa yang tidak kelihatan katanya. Dia bukan person, nggak ada pikiran, perasaan dan kemauan. Person selalu ada pikiran, perasaan dan kemauan. Allah kita adalah Trinitarian. Pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gitu. Ini berbeda ini ya, dalam gitu. Bapak dengan anak beda atau sama? Beda. Tapi sama setara adalah Allah. Allah setara. Tapi sama apa beda personnya beda. Tapi sama kuasanya, sama ajaib, sama kekal dan sebagainya. Ini misteri besar memang. Gitu. Nah, sekarang saya gambari sedikit. Gini saya mau hapus kalau sudah itu kira-kira demikian jalannya. Aduh, sorry. Clear page, oke. Ya, kira-kira misalnya nih Allah di sini ya. Itu ini kekekalan lah ya. Kekekalan saya gambar garis putus-putus. Putus-putus. Kasih tanda eternity lah di sini. Ini bilangan itu ya matematika ya. Artinya tidak terbatas, infinity gitu. Nah, ya, tidak ada batas. Tapi dia menciptakan dunia di sini ya. Di sini dari mulai ini kasih batas saja sampai sini gitu. Lalu di sini ada misalnya si anu lah ya, manusia ya, manusia, manusia juga, manusia juga diciptakan di sini. Lalu diciptakan apa lagi? Nah, di sini binatang. Binatang ada di atas atau di bawah manusia? Di bawah, Pak. Di bawah. Harkatnya tuh di bawah karena kita menurut gambar dan rupa Allah kita. Ada manusia nih, semuanya. Orang Muslim itu Ya. jangan sampai enggak. Iya, gitu. Karena sama kita keturunan Adam, begitu. Sama ada gambar dan rupa Allah. Cuma rusak ya, rusak dan sebagainya. Binatang, tumbuhan itu di bawah juga ya. Lalu ada lagi batu-batuan di sini, gitu. Misalnya. Nah, ini dalam ini adalah kondisi yang demikian itu kita itu diciptakan ingin mengenal Allah, ingin mengenal Allah, tapi mengenal Allahnya sampai sini nih. Dia ciptain ideologi sendiri, agama sendiri. Tapi dari mana benih mengenal Allahnya? Dari Allah yang menciptakannya pada Kejadian pasal 1 ayat 27 26 itu. Marilah kita menciptakan pria dan wanita menurut gambar dan rupa. Gitu gambarnya. Itu salah satu implikasinya adalah dia tidak bisa lari dari Allah. Binatang mah nggak diciptain itu, nggak ada kaitannya atau ya nggak ada ininya, ada tanggung jawabnya. Gini, semuanya itu ini agama Islam, ya Buddha, misalnya ya.
Agama Hindu. Agama Kristen juga sama juga di sini. Ke neraka juga deh. Kalau agama mah ke neraka juga, sorry aja lah. Gitu. Karena dia menciptakan di sini nih. Gitu. Tapi merasa itu sudah ini ke sini. Padahal cuma di sini nih yang namanya tadi HKBPisme itu loh. Agamaisme, religionisme. Enggak. Jadi semua itu pengen ke sini. Pengen ke sini sebenarnya. Tapi mandek di sini agamanya dia. Gitu. Bagaimana kalau dia biar bisa sampai gitu, begini sampai di sini agamanya itu nggak bisa sampai ke sini, tapi tetap benihnya dari dia. Kecuali itu, ini sama Kristen juga sama nih, agama Kristen nih, sorry aja nih. Kalau nggak ada iman, iman diberikan tuh ya. Baru ada di sini misalnya. Gini, dia datanglah ke sini di dalam salib Kristus tuh. Dia yang datang ke sini, bukan saya datang ke sono. Ini kan cuma diberanakan dari ibu yang Kristen aja. Lalu kenalah ini secara agama di sini nih. Dia lupa bahwa dia ini harus diterima di sini. Gini. Lalu kita terima sahabat itu. Jadi inilah yang bisa kita sambutlah di sini dan inilah yang bisa membawa kita ke sini. Mengenal Allah melalui Kristus Yesus. Melalui agama itu cuma bayangan aja yang berubah-ubah. Begitu. Cuma pengetahuan aja. Nah, orang yang dilahirkan dalam kekristenan di sini, mau HKBP gereja itu harus semua kan tidak ada iman, tidak ada iman. Termasuk ini cuma ada agama, tidak ada iman. Kecuali iman itu diberikan. Bahkan itu dia yang mendahului, dia yang mengakhiri. Kalau di dalam Ibrani pasal 11. Kristus Yesus yang memulai dan yang mengakhiri iman. Bukan manusia. Jadi dia bisa ke sini ini. Gitu. Inilah konsekuensi Allah Trinitarian di sini. Anak bisa datang. Inkarnasi. Gitu. Ini satu hal. Jadi ini yang dibilang itu isinya ada berapa Allah? Gitu. Kitab suci bilang itu satu. Pencipta langit dan bumi dan penyelesai. Semuanya harus datang ke sini dan tanggung jawab ke sini. Kalau dia nggak gitu. Nah, kita terima Yesus di dunia ini nih. Baru kita bisa naik ke sana. Ini gambaran worldview Kristen nanti yang personal itu loh, yang Trinitarian. Keunikannya begitu. Bukan hanya person, tapi dia bisa datang. Sangat tidak malu-maluin. Kalau dia cuma sendirian satu aja, tidak ada Trinity, dia tidak bisa datang. Mau datang gimana itu? Gitu. Tidak ada yang diutus. Gitu. Ini satu hal. Jadi kita bukan politeis ya. Dan juga bukan henoteis di sini. Politeis dan henoteis itu yang kalau Yahudi itu sebenarnya henoteis, ekstremis. Ini saya satu-satunya Allahnya ini yang paling unggul yang menghabisi agama Allah-Allah yang lain. Jadi dia kerjaannya Allahnya tuh ya kalau di dalam perjanjian lama kalau kita nggak baca secara perjanjian baru tuh Allahnya itu berkelahi terus tuh. Sampai lagu-lagu kita juga begitu. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita tuh ya. Emang Allah bisa menginjak-injak musuh? Sadis banget ya. Orang dia baik kok. Begitu. Tapi kan itu pena bahasa itu adalah untuk Allah sifatnya antropomorfisme. Allah berjalan-jalan, maka marahlah Allah, marah gitu kayak orang gitu ya, misalnya. Enggak, itu bahasa antropomorfisme, antropofase. Gitu. Sekarang saya lanjutin, ini sudah di ini, saya lanjutin di sini ya, begini. Jadi ininya adalah saya lanjutin di sini misalnya di sini Allahnya di sini. Allahnya mono, semuanya juga oke. Ini semua ini mewakili manusia. Ada ini, termasuk yang paling bawah itu adalah ciptaan manusia. Ada nggak ciptaan manusia? Kalau binatang ciptaan siapa? Kecuali cloning ya, si Doli. Ciptaan Allah, ciptaan. Tapi TV ciptaan siapa? Ciptaan orang. Mobil Buatan juga sama. buatan Gitu. manusia itu, Pak. Nah, ini ada di dalam dunia. Ini dalam dunia. Mandangnya begitu. Ini kekekalan. Sorry ya, ini gini ya. Ini kekekalan. Nah, ini ruang dan waktu itu ya. Kita ada waktunya di situ. Gitu. Sorry, itu ada ini. Ada ruang dan waktunya gitu. Ini kita sama ya, annya. Yang membuat kita beda adalah bahwa manusia itu rohani, binatang tidak. Nah, inilah yang jadi semua jadi begini. Kita bisa bergabung ke sini karena ini termasuk dia menciptakan manusia agama. Dia ingin ke sana. Enggak. Tapi secara ciptaan dia sama. Nah, kita memandang dunia begitu tuh. Memandang apa namanya gunung, memandang pohon dan sebagainya harus menghargai dan sebagainya. Memandang anjing, memandang kucing dan sebagainya harus hati-hati tuh. Begitu. Tapi emang ininya adalah secara rohani di sini. Ini secara rohani kita di sini. Jadi ada dua lapis ya. Ini bagian pertama ciptaan biasa sebagai ciptaan yang biasa. Gitu. Jadi dia bisa bergabung dengan Allah atau berunion with Christ itu ya union ini bersatu dengan karena dia diciptakan Mickey Mouse gitu kucing gitu ya. Kecuali dalam film ya. Kalau kita lihat itu film adalah kalau Mickey Mouse itu kan merayakan Natal juga tuh ya. Nanti kalau Natal itu ada film apa namanya Disney itu yang merayakan edisi merayakan Natal. Lalu ya itu semua bintang-bintang merayakan Natal lah. Kira-kira demikian. Itu dunia itu lain. Nah ini yang kita, yang inilah.
Nah, di sini tentu kita lihat di sini ada gini ya, saya bagi lagi itu ya, gitu. Ini gini gambar kedua ini. Jadi ada dua tahap lihatnya. Manusia sebagai ciptaan biasa, manusia sebagai ciptaan rohani. Dia akan kembali ke sana. Atau kalau itu anjing itu kalau mati kembali nggak ke surga nggak? Enggak, Kucing kita kalau mati enggak, Pak. gimana? Enggak punya roh. Gitu, nggak di Oke. ini ya. Kita ada perkesan itu enggak ya, gitu. Karena nggak diselamatkan. Worldview tadi ada keselamatan di situ ya. Itu keselamatan hanya untuk orang, gitu. Oh, itu termasuk itu malaikat, lalu juga roh jahat dan sebagainya ada di sekitar dunia sini. Jadi inilah pandangan dunia kita di dalam ini keseluruhannya tuh. Dalam ini. Ini kita di sini Kristen, Kristen ya. Lalu ini Allah di sini. Lalu di bawahnya itu ada ini yang lain. Lalu di sini ada para malaikat dan juga ini roh jahat. Kalau naturalisme nggak ada roh jahat, ada di dalam dunia. Allah ada di dalam dunia di sini. Walaupun dia juga ada di luar transenden, tapi dia juga imanen di sini di dalam dunia ini. Jadi Allah melihat. Kamu kita lari kemana itu di WC gereja ada nggak Allah? Hah? Tanya itu loh. Ayo jawab dong. Enggak ya, nanti Allah kebauan gitu ya. Jadi adanya di mana? Di mimbar. Omong kosong di mimbar banyak nggak ada Allah. Allah ada di mana-mana gitu loh. Tapi kan agama kita kan membentuk kayak begitu ya. Seakan-akan di tempat sampah tidak ada Allah gitu. Hati-hati juga. Ada. Di situ juga ada roh jahat. Jadi ketika kita di sini itu ketabrak baja itu kita ada banyak hal di sini. Kita udah doa gitu ya, dan juga udah ini minta pertolongan Tuhan, tapi ini juga lalu ada juga roh jahat di sini, ada juga konon ada yang diselamatkan akhirnya bersaksi, tapi untunglah dengan ini, padahal ada wah ada malaikat yang menahan itu, misalnya tuh kesaksian orang gitu ya, gitu, oke lah, itu memang cara berpikir Kristen, nggak apa-apa sama saya, gitu. Ini Allah di sini, makanya dia bisa datang di sini, Allah di sini, bahkan dia itu bisa terbuka di sini, bukan hanya tertutup doa lah dia kepada Allah di sini bisa berdoa pada Allah. Tapi kalau cuma dunianya di sini ateis ataupun panteis dan sebagainya, ya dunianya di sini. Sekarang mekanis di sini, nggak bisa berdoa dia. Mau berdoa gimana? Nggak kenal ini di dunia ini. Nah ini ini. Sama juga seorang yang rasionalis di sini sama juga di situ. Pasti atau melakukan begitu dia nggak mau doa. Kan dibilang itu kalau di dalam itu hanya nggak ada orang lain yang akan menolong kita. Gitu. Sangat menyedihkan itu. Karena kita ada di sini faktor ini adalah gereja yang harusnya itu ada ini apa namanya komunitas saling menolong. Tapi ya gimana ya? Gitu. Ini yang harus kita perhatikan ini worldview Kristennya nih gini nih dengan tiga gambar ini. Tanya dulu. Nanti ini bikin sendiri gambarnya sendiri-sendiri. Udah saya kasih tahu biar itu bisa terkonsep. Semuanya begitu di rumah itu melihat gitu. Tapi di screenshot dulu biar ada gambaran. Nanti bisa didiskusikan. Bisa melihat itu gitu ya. Kucing dengan HP-mu tinggi mana harkatnya? HP-mu dengan anakmu tinggi mana sama adikmu? Kalau nanti tiba-tiba itu HP-nya dihilangin atau keinjak sama dikencingi oleh anakmu atau diinjak oleh adikmu, bunuh ya, gitu. Ini, Adik lebih tinggi, Pak. nah syukurlah. Tapi kan kita bisa di TV bisa lihat itu karena ada ini dilempar gitu ya HP-nya itu bisa oh ini ya, sampai akhirnya tuh ya kriminal lah ya. Sangkain itu. Padahal Tuhan punya maksud. Siapa tahu aja itu memang pelajaran buat kita. Karena kita sudah mendewakan HP. Gitu. Sama kalau saya itu dulu buku lah, ataupun duit lah, ataupun mobil lah. Kan semua kan laganya songongnya minta, merasa udah kayak ini sendiri ya. Gitu. Tapi itu kan muncul-muncul aja begitu. Lalu, oh ya Tuhan. Karena mistake bisa aja jalan. Tapi kalau error itu by system. Apa-apa saya begini kan gitu tuh ya. Epistemologinya keluar tuh. Saya alasan. Nggak apa-apa. Logika saya gini-gini. Oh saya ini punya saya. Bukan punyamu. Setiap kalau kita ngaku apa itu dari Tuhan. Itu bukan punyamu 100%. Selalu tetap milik Allah. Kita cuma memakainya aja. Untuk kemuliaan dia. Miliknya itu sebagai hak guna. Gitu. Termasuk itu barang-barang yang ada hak sertifikatnya itu ya. Ayub itu ya. Wah banyak itu. Akhirnya suatu saat diambil. Bagi dia. Kau yang memberi, kamu yang terpujilah Tuhan. Silakan ambil ya Tuhan. Gitu. Itu worldview-nya Kristen itu. Ayub itu hebat itu. Gitu. Bisa melihat ini secara khusus. Ada yang mau ditanyakan?
Oke. Orang itu kemarin itu ya di TV ya, dia melihara burung. Barusan saya dengar burung sih. Wah, itu burungnya lari itu. Wah, bawa golok loh. Bunuh. Ini Bunuh burung siapa tuh? Hah? Mau Ya golok siapa? burung peliharaannya lah. Oh, Orang itu berani membunuh itu burung karena tuh harganya itu peliharaannya itu lebih ini daripada istrinya, lebih daripada anaknya. Anaknya nggak belum dikasih makan, tapi burung itu dikasih makan. kayaknya lebih mahal makanan burung daripada kan. Betul. Misalnya, ini harus hati-hati, turunin tensinya. Tapi itu by system tuh ya, yang gitu. Jadi hati-hati. Gitu bro. Gimana? Ah, ya. Mbak Mafis, gimana? Ayo, menangkap nggak? Nangkap, Pak, nangkap. Weh, hebat. Puji Tuhan. Cuma dua yang nangkep ya. Gitu. Itu ada di sekitar ya. Itu kita semua punya ya. Semua manusia itu kalau pembacaan pertama itu worldview. Raiken itu everybody have a worldview. Dan itu saya tambahin. Itu sistemik dan juga paradigmatik. Nggak bisa dua hal sekaligus. Yang Tuhan kita bilang itu pilih mau mamon atau mau itu. Tidak bisa dua-duanya. Pasti dia akan ini yang satu. Kalau Yosua itu bilang itu pilih. Elia juga sama. Kalau emang dia Allah, silakan pergi ikuti dia. Tapi aku akan mengikuti Allah. Gitu. Jadi bulat itu ya. Masa komplit kalau dibilang itu. Nanti yang itu diisi semua ya dan juga mau dilihat ya itu. Saya akan ini bagian terakhir saya itu kalau itu saya akan lihat itu lihat kondisi ini. Saya akan lihat di sini. Saya akan ke sini. Oke. Ini yang khusus buat ini karena saya janji buat ini. Sama bacanya itu ekel lagi. Ekel lagi ya gitu. Ini yang kita ini. Saya besarkan dulu sedikit di sini. Ini saya pinggirin biar saya bisa lihat. Saya bisa ke sini dikit. Ini kira-kira demikian modalnya dari biblical integration-nya ya. Ini kalau ini bisa diintegrasi, tapi kalau ilmu sosiologi dengan ilmu nggak bisa diintegrasi. Teologi dengan sosiologi nggak bisa diintegrasi. Karena worldview-nya beda. Secara paradigmatik beda. Gitu. Dan itu diusir. Terus terang aja. Nggak boleh doa. Kalau ini yang lain. Kalau kita mulai doa di endah. Misalnya. Ngomong Tuhan nggak boleh. Izin Pak, sebelum kita lanjut boleh istirahat bentar kok. Baik. Boleh. Ya, Oke. ayo teman-teman yang mau apa buat kopi atau ke belakang boleh.
absen aja dulu deh. Ya, waktu saya boleh dikasih lihat kan. Sorry, saya nggak ini. Iya. Bisa dikasih ini ke absen lah sebelum semuanya datang. Oh, Di absen dulu sih, oh biar baik, nggak baik, ngisi waktu. Mumpung baik, Pak. masih ada di situ deh. Saya boleh dikasih lihat juga dikit biar bisa. Kalau ada yang nggak datang ya nggak datang ya. Ya, Iya, hati-hati yang nggak ada ininya biar. iya. Ah, iya Bu Weni tadi ada izin Pak. Loh Weni. itu yang 9 ini 10 6 7 ini 9 hari kemarin ya. Hari Eh, Senin kemarin ya. Senin kemarin hari apa deh? iya, Senin kemarin Pak. Tanggal 9 Pak. Hmm, Iya, Senin kemarin tanggal 9. siap siap. Sekarang terakhir ya. Iya Pak. Oke, di Absen. absen aja. Iya, Hmm, absen ya Pak ya. iya iya langsung. Bu Weni izin Pak ya. Hmm, Ada meninggal orang tuanya dipanggil Tuhan. Ini ya. pulang dong. Yang mana itu ini? Nomor berapakah itu? Ibu Safia. Kesiana hadir ya. Kesiana Alvesi Hadir. Niar Niar. Hadir, Bang. Hadir. Saya lagi di jalan. Oh, Meharap Meharap Jega hadir atau tidak? Soalnya ketutup. Meharap Sri Juliani Sri Juliana Hadir. Hesti Hesti ada Darmawati Darmawati hadir. Wah, mana ini? Kalau nggak salah tadi ini di grup kayaknya sakit deh. Siapa? Darmawati ya? Darmawan. Iya. Kasih keterangan nggak ada ya, nggak ada. Benaria Hadir. kalau bisa masuk ya. Fikir, saudara Fikir. Ini Ibu Hesti ada atau tidak ini? Siapa? Iya, Hesti Sitompul. Hesti Sitompul ada nggak Ben? Ada. Oh, itu orangnya mana ya? Miharap Ada, cuman nggak tahu orangnya di mana.
Jangan dijawab biar biar ini. Nanti malah itu apa namanya? Dianya ini apa namanya? Terdistrak ketua kelasnya. Ya. Worldview dijaga ya, semua itu gitu. The logic of your hidup itu gitu. Epistemologi Betul. termasuk itu metafisikamu tuh ya. Ya. Setelah absen ini apa? Apa yang mau dibelain, apa yang mau di mati-matian di ini ya. Gitu. Ini harus hati-hati. Sekalian itu ya kalau dulu bilang itu kalau dibilang itu ke Tuhan kita bilang mau jadi setan-setan sekalian gitu loh. Ya, mamon gitu nggak ada sih yang dua kira-kira demikian. Memang itu secara ini bukan kasar itunya tapi konsepnya beda. Worldview-nya itu worldview in konflik gitu. Jadi sesuatu yang harus hati. Saya ini lihat ini yang terakhir itu melihat di sini yang ini yang terakhir yang akan kita lihat itu khususnya di kelas karena saya janji di silabus ada ini ya. Ini dari Ekel juga ada apa namanya the whole truth itu melihat integrasinya begini. Tapi kita lihatnya di sini untuk edukasi pendidikan bukan pendidikan agama tapi pendidikan fisik ya, fisika ya. Ya tuh Newton gitu ya, lalu juga apa nama hukum Archimedes, lalu juga hukum momentum gitu, fisika lah ya. Begitu itu atasnya kita lihat. Kita bisa ganti langsung ya, jangan terpatok di situ langsung itu religious education gitu. Ini khusus di kelas ini. Ini khusus sekolahan itu loh. Terus kita sudah narik sedikit itu dari Christian education kita bilang itu menjadi itu Christian religious education gitu. Bisa nangkap kah ini ya? Jeffrey bisa ya? Nah, untuk itu topiknya apa kita lihat tuh selalu berdasarkan kitab suci dan juga Kristus itu ada poin tuh di situ ya, salib di situ ya dengan supernatural revelation. Kalau saya bilangnya supernatural revelation, ada kitab suci gitu. Harus ini, harus misalnya ada poin itu apa namanya orang jawab gitu, murid kita ditanya agamanya apa gitu ya. Itu bisa cari itu agama itu apa gitu di dalam Revelation. Saya sudah pernah kasih tahu agama itu apa gitu misalnya. Oh agamanya HKBP gitu ya misalnya. Itu harus kelihatan tuh. Lalu lihat itu gimana caranya di dalam natural revelation-nya itu yang dinamakan itu apa namanya wahyu umum itu. Karena secara keseluruhan budaya itu wahyu umum. Nih panah yang itu tuh, panah yang apa globe itu, globe gitu. Dari kitab suci ke situ. Nanti bisa mundur juga ketika sudah ke ini misalnya what must I know, what what must be, what must do gitu ya. Itu menjadi suatu yang ini ya. Ini di dalam kelas ini mau mengajar atau membimbing ataupun mendisiplin ataupun juga memberi nilai dan sebagainya kita lihat itu apa yang harus saya kerjakan harus saya tahu gitu ya harus gitu mundurnya gitu tapi ketika udah dasar kitab suci termasuk teologinya di situ harus kita lihat karena ada scriptural teaching itu di bawahnya tuh ya prinsipnya menjadi scriptural teaching nah scriptural teaching itu adalah didake atau doktrinnya teologinya dasarnya adalah itu ya, biblical passage itu harus lihat di kata aslinya sedikit gitu. Teks Alkitabnya itu menjadi sesuatu ini. Bisa melihat itu, lalu habis itu plan lah kurikulumnya. Atasnya itu udah kita lihat itu supaya kitab suci ada mulai itu lalu general revelation atau natural revelation itu yang dinamakan itu bagaimana Allah berbicara melalui alam dan di alam itu ya. Tadi kan kita udah lihat itu. Secara natural revelation itu kita dengan agama lain sama ya, setara ya. Jangan bilang itu dasar lo belum bertobat, lo belum belum diselamatkan. Nggak ada hak ngomong gitu. Itu dia itu adalah sama-sama ciptaan Allah gitu di dunia ini.
Jadi itu kita bisa masuk kelas dengan tahu itu, tahu diri dengan tahu orang lain. Gitu. Kalau di dalam ini, di dalam apa itu, siapa namanya itu? Socrates kah? Ginoske Siauton itu. Gitu. Kenalilah atau kenalah dirimu sendiri dulu gitu sebelumnya. Ternyata sama ya. Sama sama jeleknya, cuma ada penebusan aja. Oh, gitu. Tapi yang belum terima penebusan ya terimalah Yesus ya sebagai juru selamatmu gitu. Bukan agama toh. Lalu habis itu dari situ langsung muncullah Christian life tadi itu, Christian worldview-nya gitu loh. Life view-nya itu bukan sekedar hidup tapi Christian life tapi pandangan hidupnya ada gitu. Pandangan hidupnya, pandangan dunianya. Itu kan menjadi kacamata tadi akan menjadi prosesornya di dalam ini belajar ilmu-ilmu dan sebagainya. Baik itu dari sini contohnya adalah pendidikan fisika ya, begitu. Ini jadi satu hal yang harus kita perhatikan itu lihat ini. Baru kita mulai itu lihat kondisi ini. Uh, Kalau bawahnya lihat itu tabel bawahnya, kita lihat itu sedikit. Misalnya itu tentang fisika itu ya mulai dari tanda petik kalau ini adalah penciptaan selalu begitu ciptaan lalu kejatuhan juga dan sebagainya. Ini yang mulai dalam itu. Melihat fisik gimana, melihat materi gimana, dan sebagainya. Kalau di dalam ininya itu kalau ulangan 6 ayat 4 itu karena di situ adalah saya juga lihatnya itu agak kacau ini. Tapi apa boleh buat kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap ini, dengan segenap pikiran. Kalau ketemu materi gimana? Ini education kan artinya fisika kan itu artinya yang terhindari oleh panca indera. Kalau non fisik atau dunia roh ataupun melampaui fisik kalau dibilang itu metafisikanya apa gitu ya. Karena metafisika adalah konsep bukan bukan barang ya. Jadi setelah fisik ini apa? Setelah fisik dari pendidikan fisika itu apa? Setelah fisika setelah fisik daripada misalnya materi itu televisi atau gadget atau kemakmuran itu atau kekayaan itu apa? Jadi itu memandangnya itu gimana? Lalu habis itu inilah apa namanya plan lah kurikulumnya itu lihat apa maksud dengan pendidikan itu kita mau agama dan sebagainya tanya lah ya dan sebagainya. Kalau nanti kita bukunya ini sangat tipis tapi sangat berharga bagi saya untuk kalian yang ini enggak ada 100 sebenarnya gitu tapi sangat mendalam dan menuntun melihat itu praktis juga. Habis itu baru kita melihat poinnya apa gitu ya dalam itu Christian understanding-nya itu loh kalau di dalam ininya katakan itu manusia dibuat dari ini itu berarti kalau gadget dibuat oleh gitu kalau misalnya itu ini gitu lalu mulai apa namanya mengajar baca dan sebagainya di lapangan di kelas dan sebagainya. Tapi ada poin lagi yang paling penting yang kedua itu bilang the way we think, feel, move, all work together. Itu ya. Bagaimana itu cara berpikir kita, cara merasa kita, cara bergerak kita itu semuanya itu bergerak bersama itu. Ini yang saya bilang paradigmatik gitu. Kenapa orang begini? Karena pemikirannya begini. Kenapa orang begini? Karena kepercayaannya begitu. Itu worldview baru. Gitu. Lalu bikinlah proyek itu misalnya kepada murid itu ya. Gitu. Ini yang harus kita lihat. Ini diagram 9 ini. Halaman berapa lah? 98 atau 89 ini. Gitu. Sama juga yang lain misalnya. Aduh. uh, sorry. Ini. Oh, saya harus mulainya dari sini nih. Saya mulainya dari sini ya lagi ya. So, begini. Mulai dari firman Allah.
yaitu supernatural revelation, yaitu kitab suci. Harus baca kitab suci. Semua pelajaranmu itu dosen itu harus diminta tanggung jawabnya, minta kitab dasar kitab sucinya itu apa. Jangan enak-enakan dia itu kesana kemari itu nggak ada tanggung jawabnya itu loh. Ini saya terus terang itu loh. Dan karena saya sudah tua sekarang saya kasih tahu semuanya itu gitu. Lalu habis itu integrasikanlah apa artinya. Lalu juga ke keseluruhannya itu gimana secara komplit penuh ya, penuh. Itu artinya itu kesatuan gitu maksudnya itu. Seperti apa yang dimaksudkan oleh disintesis itu boleh karena yang disintesis apa? Yang disintesis adalah kitab suci, semua yang ada di dalam kitab suci. Kalau tentang psikis ada ya dari kitab suci bukan dari ilmu lain. Apalagi bilang ilmu teologi diintegrasikan. Ini orang nggak punya pikiran. Kalau bagi saya itu nggak boleh tuh ngomong kayak begitu. Karena orang dari ilmu lain akan meludahi kita. Saya nggak mau tuh ilmu saya digabung-gabungkan dengan ilmumu. Ini saya terus terang sudah menghadapi itu. Memalukan orang Kristen itu loh. Belajarnya itu loh. Ini susahnya. Tapi tentu di dalam Alkitab ada sosial. Di dalam Alkitab ada aspek psikis yang dibilang gitu ya. Ini satu hal yang harus kita lihat. Lalu habis itu uh, melihatnya secara lebih luas lagi. Melihat berdasarkan ini apa namanya? Ini yang kacamata yang tengah ini ya di sini ya dari panah pertama ini dia nih. Ini ya, yang ini kalau kelihatan ini saya ini ya. Ini sebagai ini firman Tuhan juga atau penyataan Allah juga melalui alam, melalui dunia ini, melalui hal umum. Karena kita setara dengan mereka. Jangan bilang kita lebih tinggi itu loh. Ini terus terang di hadapan Allah sama. Kecuali untuk keselamatan saja ada anugerah. Gitu. Cuma itu toh. Makanya itu tentu secara bersama-sama di ini ada kesetaraan. Kalau bisa hidup lebih baik. Karena punya worldview yang lebih baik. Gitu. Baru kita memandang dunia ini yang lingkaran depan ini yang selalu saya gambarkan dengan worldview di sini. Christian worldview tadi sudah gambar itu ya. Allah di mana, manusia di mana, dunia di mana, bumi di mana, atau gunung di mana. Jangan meminta ke gunung ya. Gunung adalah ciptaan Allah di bawah manusia. Binatang di mana, televisi di mana, gitu di dalam dunia ini. Habis itu baru kita lihat tuh apa yang harus saya lakukan, apa harus saya ketahui berdasarkan kacamata worldview ini. Nah, kita memandang semua lihat begitu. Lihat nanti besok pagi lihat matahari udah lihat itu kayak begitu. Lalu setelah itu itulah saya harus belajar apa dan apa yang harus saya pelajari. Ini yang ininya. Lalu kira-kira demikian polanya karena yang atasnya itu di ini di bagian atasnya yang di sini gini. Jadi lalu planning lah ini. Passage-nya daftarin dulu kitab sucinya gitu. Lalu prinsipnya scriptural teaching itu maksudnya adalah teologisnya dari ayat-ayat ini gitu. Lalu habis itu plan lah ya. Kurikulum kan bukan ininya aja. Kurikulum harus tahu artinya itu bukan mata pelajaran atau daftar mata pelajaran aja ya, tapi sistem keseluruhan secara strategis ya. Ada tujuannya, ada misinya, ada fokusnya, ada juga sasarannya, termasuk ada materinya, ada mencapainya dan sebagainya. Gitu. Lalu habis itu poin ini Christian understanding-nya nih, worldview-nya jadi gimana? Ini yang apa namanya ruang keempat itu. Habis itu bikin project ataupun ngajar di kelas ataupun juga ini. Yang kemarin yang saya suruh ke lapangan belum ada ini ya buktinya ya. Gitu enggak belum ada apa namanya laporannya itu ya. Itu hati-hati nanti nilainya jadi jelek kalau enggak ada itunya. Enggak ada yang saya mau masukin nilainya. Nah, gitu sebagai karena belajar di rumah itu nggak ada buktinya sama sekali karena yang kemarin harus dikumpulin sejauh mana itu bisa ke sana.
Itu yang kira-kira melihat ini. Kalau ini contohnya ini Maksudnya, Pak, sorry Pak, lapangan maksudnya apa itu Pak? Lapangan loh apa? kan kamu saya suruh di ini ya. Itu kan kemarin tugas di WA kan udah saya kasih tahu apa cobalah ke lapangan gitu ya. Tanyalah murid-muridmu kan udah ada itu. Kan tugasnya harus ditaruh ditanya ke itu. Kalau nggak bisa. Gitu deh. Ya. Kan tadi kan kita udah belajar itu bagaimana belum itu melihatnya, bagaimana mengkonsepkan itu. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kita mau memaksa anak-anak untuk belajar itu di ini jadi gimana? Gitu. Coba lihat dulu secara ini, lalu coba apa? Kayak tadi kan saya udah kasih itu, misalnya di dalam itu adalah ada orang itu ditanya itu kan eksperimen bagus itu orang. Itu aja orang kayak begitu tuh nggak belum belajar apa-apa, gitu. Worldview, tapi kita dapat di eksperimen. Agamanya apa? Kristen. Agamanya apa? AKBP. Gitu. Coba dong, eksperimen dong di lapangan. Di apply, aplikasikan. Kan itu term ketiga daripada belum. Aplikasikan dulu. Kedua boleh ya, kan kedua sebenarnya. Tapi jadi ketiga nggak apa-apa lah, dikonsepkan juga. Gitu. Harus ada catatannya. Kan coba aja baca lagi itu yang di ini, yang di WA. Gitu. Nah, tapi belum ada yang ngumpul. Jadi itu harus di ini siapa yang di sekolah ya ketika belajar di rumah kan kita bilang belajar di rumah ya belajarlah di ini sebagai aplikasikan di sekolah gitu udah coba aja baca lagi gitu baru kumpulin gitu kan dia saya udah bilang palingan bisa laporan 2 sampai 3 halaman 2 halaman paling gitu catat aja pakai tangan jangan bilang nggak ada ini gitu ini semua orang bisa dipakai apa namanya nggak ada pensil ya pakai arang lah kan gitu asalkan mengerjakan baru jadi apa artinya worldview Kristen itu gitu. Wah Tuhan yang menguasai semuanya. Gitu. Ini satu hal yang ini. Nah inilah yang nggak ada kira-kira demikian lah kita. Lah kalian itu di sekolahnya nih projectnya nih gini. Classroom application nih. Nih. Nih yang ini projectnya itu. Gitu. Coba create satu. Nah orang yang tadi aja bisa begitu. Begitu. Lalu kamu identifikasi. Seperti ini. Belum bilang. Analisis. Kita analisis. Oh ada ini. Sampai ketemu ismonya. Tadi tanya itu malah jawabnya itu nggak boleh yang soal peristiwa itu enggak. Kita langsung kebaliknya itu loh. Sesudah peristiwa itu di belakang peristiwa itu apa? Ideologi apa? Harus muncul ismonya. Tadi saya udah ajarin satu. Ternyata itu adalah HKBPisme. Karena Iya, yang membentuk perkataan dia dan ini adalah ada ismonya dia. Itu berlapis tiga. Gitu. Nah ini proyeknya itu di classroom application itu. Mau iya, di sekolah, mau di gereja, mau di taman bermain, mau di lingkungan, boleh. boleh ya. Oke, Boleh. Gitu. ini udah baru saya lihat. Baca lagi. Oke. Udah. Gitu deh. Kalau nggak punya ini, nggak ada print dan sebagainya, pakai pulpen. Iya, iya. Baik, baik, Harus Pak. begitu. Jadi kita bicara ngobrol-ngobrol supaya kita tahu apa portfolionya dia orang ini gitu ya, Pak. Betul. Eh, Nanti kita tarik, kita analisis itu ya. Kita tarik itu konsepnya, oh ini. Lalu kita analisis, kita urai. Ini, contohnya gitu. tadi itu anak-anak ya, Pak. Ditanya Betul. gereja, oh HKBP. Analisis lah di situ. Gitu. Sampai, oh oke, oke, Pak. Siap. Konsepkan dulu, lalu mulai Ah, analisis. Analisis artinya kan diurai. iya, siap. Gitu. Gitu. Boleh juga melihat itu jadi ini apa dieksperimenin juga boleh itu yang orang-orang mati bawa naruh tas itu loh. Tapi nggak boleh sama semuanya sama. Anda silakan Iya. itu. Gitu. Tanya gitu ya. Misalnya nanti kelihatan itu buktinya. Nah tentang apa? Tapi jangan menilai peristiwa semata-mata. Arahkan itu baik-baik untuk biar kita tajam menilai worldview dan juga memandang dunia ini secara Kristen. Gitu. Iya.
Baru jadi ini pelajaran ini selesai jadinya. Berarti ini kira-kira kapan dikumpulkan ini, Pak? Harusnya sih sudah dikumpul. Karena Oh, kemarin kan di ini kan kita ngomongin aja sembari jalan aja alamiah. oh Jangan iya. sampai ketahuan di itu. Tapi kalau nggak ada itu ya udahlah besok lah Jumat gitu. Oke, Gampang siap, sama siap. saya mah. Jadi Jumat. kirim Udah pribadi aja, susah. kirim di grup nanti atau pribadi ini, Pak. Di grup aja biar semua orang Oke, tahu siap, apa siap. namanya. Tahu bukan mau diperhatikan dijelek-jelek bukan. Biar siapa yang ngirim siapa yang enggak tuh orang tahu gitu loh. Jangan nanti Ya. ketika orang